Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat, yang memberikan hidayah kepada kita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada bulan Ramadan kali ini kita masih bisa menjalankan ibadah, memperbanyak sunnah, dan menjalankan amalan-amalan soleh. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan umat-umat yang senantiasa istiqomah di jalannya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita meningkatkan keimanan kita, sehingga Allah bisa mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang lalu. Semua dosa-dosa yang telah kita lakukan bisa diampuni oleh Allah, dan kita bisa mendapatkan rahmat kasih sayangnya. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang penyakit hati. Jadi pada Ramadan ini harapan kita ya, dengan berpuasa ini kita bisa membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita, sehingga bulan Ramadan lebih bermakna dan amal soleh yang kita lakukan bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang kita inginkan. Nah, sebenarnya apa yang membuat seseorang itu menjadi hilangnya amal? Sebenarnya apa yang membuat amalan seseorang itu menjadi hilang? Ayah bunda yang dirahmati Allah, bahwa sebagaimana kita mengetahui bisikan setan itu sangat halus sekali. Dalam surah An-Nas sendiri disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Setan yang membisikkan was-was ke dalam dada manusia, sehingga amalan-amalan yang sudah kita lakukan itu kemudian terkotori oleh hal-hal yang tidak sepantasnya, sehingga amalan-amalan tersebut menjadi hilang dan tidak memiliki makna atau tidak memiliki pahala. Kita sudah melakukan banyak amalan soleh, akan tetapi amalan itu hilang. Karena apa? Karena adanya penyakit hati. Nah, apa saja penyakit hati yang membuat hilangnya amal? Ayah bunda yang dirahmati Allah, yang pertama kita harus menyadari bahwa tanpa sengaja ya, kita itu biasanya merasa ria. Ria adalah ketika seseorang melakukan suatu amal perbuatan, kemudian amal itu ingin dilihat oleh orang lain. Amal itu ingin dipuji oleh orang lain. Ketika amalan itu tidak dipuji, maka dia tidak ikhlas. Nah, hati-hati ayah bunda. Kita sudah melaksanakan amal-amal dengan begitu banyak, akan tetapi ketika di hadapan Allah, amal itu tidak memiliki pahala apa-apa, karena sifat ria itu, karena sifat ingin dipuji itu. Maka dalam momentum bulan Ramadan ini kita harapkan untuk meluruskan niat kita, apa yang kita lakukan itu murni karena Allah, jadi tidak ingin dipuji. Siapa yang sesungguhnya pantas untuk dipuji? Ya, lillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala pujian itu hanyalah pantas untuk milik Allah saja. Hanya Allah saja yang pantas dipuji. Maka kita bersihkan hati kita. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, ya. Tidak ada sedikit pun keinginan kita untuk dipuji. Nah, selain ria, ya, ada ada penyakit hati yang lain. Di antaranya adalah sum'ah. Nah, hati-hati ayah bunda. Sebenarnya di awal ini kita tidak ingin dipuji. Jadi sum'ah itu berbeda dengan ria. Hanya saja ketika kita sudah melakukan suatu amal, kemudian orang lain memuji kita, ya, di awalnya kita tidak merasa sama sekali ingin dipuji. Tapi kemudian ketika kita melakukan suatu amalan, kemudian ada orang lain yang memuji amalan kita, dan kita merasa senang dengan pujian itu, nah itulah yang akan mengotori amal kita.
Nah, bagaimana sikap yang harus kita ambil apabila ada orang yang memuji suatu amalan kita? Maka kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya layak kepada Allah saja, dan kita bersihkan bahwa semua amal yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit hati yang lainnya adalah ujub, ya. Ujub adalah merasa bangga, ya. Hati-hati ayah bunda, kadang ketika kita melakukan suatu amalan, ya, sedekah misalnya, sedekah kita lebih banyak dari orang lain, kemudian timbul ujub, ya, timbul perasaan bangga di hati kita. Nah, itu yang harus kita waspadai, karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa setan itu sangat halus membisikkan sesuatu hal kepada kita, membisikkan ya was-was tadi, sehingga manusia itu tidak bisa membedakan, ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sifat ujub, sifat merasa bangga terhadap amalan yang sudah kita lakukan, inilah yang membuat hilangnya pahala dari amal yang kita miliki. Nah, sangat bagus sekali di bulan Ramadan ini kita lebih banyak untuk mawas diri dari hal-hal tersebut. Kemudian penyakit hati yang lainnya adalah hasad, hasad atau dengki. Sebagaimana kita dalam surat Al-Falaq, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Falaq, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia melahirkan kejahatannya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, sifat hasad inilah, ya, yang membuat seseorang itu menjadi hilang semua amalnya, hilang semua amal kebaikannya. Bukan hanya itu, hasad juga bisa merusak. Maka berhati-hatilah kita dengan penyakit yang satu ini. Karena apabila sifat hasad, ya, sifat dengki yang ada di dalam diri kita ini kita biarkan, walaupun tidak dilahirkan, itu bisa jadi sifat hasad itu akan merusak diri kita, kemudian menimbulkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Nah, apabila orang yang hasad tadi melahirkan, ya, dalam bentuk perbuatan, maka dia bisa merugikan orang lain. Ya, dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, untuk membuat orang yang dibencinya, orang yang hasad tadi melakukan suatu perbuatan buruk, ya, sehingga orang lain yang akan merasakan kerugiannya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Maka semua amalan-amalannya dilipat gandakan oleh Allah, ya. Amalannya ada yang dilipatkan 10 kali. Bahkan disebutkan amalannya dilipatkan tidak terhingga, terserah berapapun Allah yang akan melipat gandakan amalan itu. Maka sangat disayangkan apabila kita mengotori hati kita, ya, dengan penyakit-penyakit hati tersebut. Nah, tentunya amalan yang kita lakukan, amalan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kita ingin sekali Allah memberikan pahala. Sehingga apa? Sehingga kita nanti bisa kembali ke akhirat nanti dengan penuh ridho dan keridhaan. Nah, disebutkan di dalam surat Al-Fajr, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, kita ingin kembali kepada Allah dengan ridho dan keridhaan. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, sebagai hamba-hambanya yang tentu saja merindukan ridho dari Allah terhadap apa yang sudah kita lakukan, amalan soleh apapun, sekecil apapun, kita harapkan tidak terkotori oleh penyakit hati. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kuntum ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.